Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sidik jari spiritual. Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiao Yan, harap tunggu. Xiao Yan baru saja melangkah maju ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Karenanya, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang salah dengan Cao Ying? Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. Terakhir kali, saya tidak dapat berbicara lebih dalam dengan Mr. Xiao Yan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. Lupakan. Masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan. Xiao Yan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena rasa cemburu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiao Yan menolak ajakannya. Jelas, dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, sayang sekali. Ying karena saudara Xiao Yan mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pil gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pil gathering dimulai. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga, Cao Ying, dan bahwa Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik. Song Qing merasa sedih saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama tahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dia. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia mengingat kelebihannya? Meskipun Xiao Yan telah menjadi juara dari tes 5 klan besar, Song Qing masih tidak sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang,
dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara dari pil gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa pil tower. Pada saat itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, semoga kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song King menatap tempat di mana punggung Xiao Yan telah menghilang. Ada kilatan tajam yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun pengunduran dirinya cepat, dia masih menarik permusuhan Song King. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh penatua Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, semuanya adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia duduk di ranjang kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongzi padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang Xiao Yan sangat kenal. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang diputar secara samar. Xiao Yan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalog berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sedikit kedipan muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah jiwa keterampilan yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik tangan spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, soul skills mirip dengan Do Teknik West dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam skill jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Xiao Yan secara pribadi saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak lagi perlu hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sidik jari spiritual dibagi menjadi 3 segel. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 meterai yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah jiwa skill ya, memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiao Yan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus,
Tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat itu berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Jiwa keterampilan dan teknik Do pada umumnya mirip satu sama lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur fokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel dalam pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiao Yan tanpa lelah menunjukkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu jiwa skill atau Do teknik Wei, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiao Yan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, serap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura spiritual samar segera merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiao Yan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiao Yan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih lancar setelah munculnya kata formula. Bahkan perasaan terputus-putus saat dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiao Yan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam Holy Pill City membengkak karena pill gathering yang diadakan. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya orang yang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, beruntung Menara Pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan Pill Gathering semakin dekat dari hari ke hari, Holy Pill City memasuki kondisi mendidih. Bagaimanapun, Pill Gathering bukan hanya acara besar di wilayah Pill. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian dari banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam Pill Gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pill Gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena api 3000 membakar, banyak faksi telah mengirim alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Selain itu, Pill Gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk Pill Gathering ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam Pill Gathering ini. Di tengah suasana kota yang mendidih ini, hari terakhir sebelum Pill Gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara Pill, akhirnya gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mata hitam pekatnya.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.